Selamat bertemu kembali dengan saya Ikanaldo Kristanto. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini saya akan melakukan pengimbasan program guru belajar ya, secara khusus untuk program asesmen ketuntasan minimal. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuka gtk.belajar.kemdikbud.go.id melalui aplikasi browser yang kita punya. Di sini saya menggunakan Google Chrome untuk membuka alamat website ini. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini ya, akan menampilkan portal layanan program GTK Kemdikbud. Di sini ada banyak sekali kegiatan ya yang bisa kita ikuti dan sedikit juga ya syarat utama supaya kita bisa mengikuti kegiatan belajar ini adalah kita harus mempunyai akun SIM PKB. Ya, jika masih belum mempunyai bisa menghubungi operator Dapodik di sekolah masing-masing. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian guru belajar dan berbagi. Ya, silahkan kita klik bagian portal. Nah, kemudian terbuka tab baru. Di sini menampilkan guru belajar dan berbagi. Ada dua yang bisa kita ikuti. Yang pertama Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi. Karena kita akan mengikuti program belajar untuk asesmen ketuntasan minimum, ya kita masuk ke bagian Ayo Guru Belajar. Nah, setelah terbuka tab baru ya, pada Ayo Guru Belajar Bersama, pada program pembelajaran GTK Guru Belajar dan Berbagi pada seri berikut, di sini ada beberapa program yang bisa kita ikuti ya. Nah, di sini kita akan memilih seri asesmen kompetensi minimum untuk kita ikuti. Nah, seri asesmen kompetensi minimum itu adalah program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan, dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Ya, kita klik pada bagian selengkapnya. Ya, kita klik. Nah, kemudian dia akan menuju tampilan web seperti ini ya. Nah, ayo belajar bersama dalam program guru belajar dan berbagi seri asesmen kompetensi minimum. Kita klik pada bagian mulai belajar. Ya, jadi pada bagian mulai belajar kita klik. Nah, di sini kita akan diminta untuk login sebelumnya ya dengan menggunakan akun SIM PKB yang kita punya. Ya, jadi silahkan input pada bagian atas ini adalah nama akunnya, kemudian pada bagian bawah ini adalah passwordnya. Ya, silahkan diinput sesuai dengan akun kita masing-masing. Kalau sudah selesai, kita klik bagian masuk ya. Nah, di sini sudah terbuka ya. Di sini terlihat ya nama kita ya sebagai GTK, kemudian juga nama akun kita, kemudian MGMP yang kita ikuti dan juga status guru kita. Ya. Kita masuk ke bagian asesmen kompetensi minimum. Ya, di sini ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti ya. Tapi di sini saya akan lebih fokuskan di bagaimana cara mengikuti asesmen kompetensi minimum. Ya, kita langsung masuk bagian ini, kita klik pada bagian selengkapnya. Nah, ketika pada awal pertama kali kita masuk bagian ini, ya, biasanya di sini ada bagian tempat kita memilih tahap ataupun jadwal dari pelatihan yang ada. Ya, karena tahap ataupun jadwal pelatihan ini ada banyak sekali, jadi kita bisa pilih tahap dan juga tanggal yang bisa kita ikuti di mana kita mempunyai lebih banyak waktu luang ya supaya kita bisa lebih santai untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini sehingga kegiatan pelatihan ini tidak menjadi beban bagi kita nantinya ketika kita mengikutinya. Ya, dan kemudian pada bagian atas ini juga pada bagian bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar
kita bisa klik bergabung. Di sini nanti kita akan bergabung dengan rekan-rekan guru seluruh Indonesia yang nantinya juga akan banyak membantu kita dari diskusi-diskusi yang ada pada grup Telegram ini untuk menyelesaikan setiap tahapan yang ada nantinya pada materi maupun pada latihan yang diadakan di asesmen kompetensi minimum ini tadi. Ya, kemudian pada bagian ini sertifikat kegiatan setelah kita selesai mengikuti seluruh kegiatan, ya kita bisa cek di sini ya. Nah, setelah kita sampai ya atau masuk pada jadwal yang kita punya, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Jadi kegiatan yang akan Anda ikuti. Ya, jadi BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ya. Di sini saya kemarin mengikuti untuk angkatan yang pertama, kemudian klik di bagian tautan untuk melihat materi, kemudian juga pretest, post-test yang ada, kemudian juga latihan-latihan soal yang ada ya supaya kita bisa belajar memahami materi, kemudian mengerjakan tugas latihan dan mengerjakan pretest dan post-test dengan baik nantinya di sini. Ya, setelah kita sudah menyelesaikannya, ya, setelah kita sudah tuntas ya sesuai dengan jadwal, maka kita akan mengikuti bagian berikutnya yaitu bagian pengimbasan. Di sini kita akan membuat ya semacam video yang nantinya kita upload ke media sosial YouTube. Jadi bagaimana kita melakukan pengimbasan dari bimbingan teknis ya guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini di sekolah. Ya kita bisa membuat video tutorial, kita juga bisa membuat semacam video ya ketika kita mengajari rekan-rekan sejawat kita di sekolah untuk pengimbasan AKM ini nantinya. Jadi video itu kita rekam, kemudian kita upload ke YouTube, kemudian kita masukkan di link yang ada ya. Jadi di sini juga ada contoh penulisan tautan link yang benar, kemudian kita letakkan di sini, kemudian klik bagian unggah ya untuk menyelesaikan program ini. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya untuk kegiatan. Ketika kita sudah selesai, kita bisa klik bagian yang ada gambar orang ini ya, lingkaran biru ini, kemudian klik bagian keluar ketika kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini ya, atau pada hari kita mengikuti BIMTEK. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk video pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, dan saya mengharapkan rekan-rekan guru sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya supaya kita bisa semakin menambah ilmu dan juga profesionalitas kita sebagai seorang guru di sekolah agar kita bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dan dapat memberikan layanan ya kepada peserta didik maupun kepada sekolah dan juga kepada pemerintah dan terutama kepada Tuhan sebagai pertanggungjawaban dari pekerjaan kita. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk atensi dan juga tanggapan yang diberikan. Kiranya apa yang kita kerjakan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.